Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Saudara-saudara, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang pilum Echinodermata. Pilum Echinodermata itu salah satu pilum dari bahasan taksonomi invertebrata. Dia merupakan pilum yang terakhir setelah kita membahas pilum arthropoda. Nah, hewan-hewan yang ada di gambar ini adalah gambar dari hewan-hewan Echinodermata. Ada bintang laut, ada bintang ular, ada bulu babi atau landak laut, kemudian ada kelompok lili laut. Ya. Berikutnya karakteristik dari Echinodermata. Yang pertama, Echinodermata itu asal katanya dari echino atau spini atau duri. Echinos, spini atau duri, dan derma itu sama dengan kulit atau skin. Jadi artinya kulitnya berduri. Jadi hewan Echinodermata itu kulitnya berduri. Spiny skin, kulit memiliki duri. Kemudian internal skeleton, ada rangka dalam. Skeleton itu rangka, internal itu dalam, berangka dalam. Kemudian mereka memiliki water vascular system atau biasa disingkat dengan WPS, water vascular system, sistem vaskular air. Kemudian memiliki kaki tabung, tupit, dan memiliki 5 bagian simetri radial atau radial simetri. Kemudian mereka itu merupakan hewan invertebrata yang kompleks atau pilum dari invertebrata yang kompleks. Ya. Jadi kalau dibandingkan dengan pilum-pilum sebelumnya, Echinodermata ini termasuk yang kompleks, lengkap. Karena apa? Karena memiliki kulit, they have skin, ada anus, kemudian larva menunjukkan simetri bilateral. Jadi larvanya simetri bilateral. Kemudian reproduksi, biasanya mereka ini memiliki seks yang terpisah atau dioecious. Tetapi ada yang hermafrodit. Kemudian external fertilization, fertilisasi di luar tubuh. Dan habitat marine only, jadi hanya di laut, tidak ada yang di air tawar. Berikutnya, ini kajian dalam bahasa Indonesia supaya lebih jelas. Simetri tubuh hewan dewasa adalah simetri radial, sedangkan larva simetri bilateral. Tidak memiliki kepala, tidak ada kepala, dan tidak memiliki otak. Jadi karena tidak ada kepala, tidak ada otak. Jadi otaknya itu sebagai sistem saraf pusat itu di kepala. Dan tidak bersegmen. Jadi kita pernah membahas hewan yang bersegmen, kemudian hewan yang tidak bersegmen. Mungkin Anda masih ingat, ya, ada Annelida. Annelida, pilum Annelida itu bersegmen. Kemudian arthropoda itu bersegmen, sementara Echinodermata tidak bersegmen. Berikutnya, memiliki sistem ambulakral seperti yang sudah disampaikan. Skeleton, rangka tadi, yang internal tadi, rangka dalam, terbuat dari CaCO3, kalsium karbonat. Bisa merupakan lamina, jadi seperti lempengan, dan bisa merupakan spikula, seperti rangka duri-duri. Umumnya pada dataran tubuh terdapat tuberkula. Jadi ada benjolan-benjolan seperti kutil atau spine, duri. Ya.
spinos. Sistem pencernaannya sudah lengkap. Rongga tubuh atau selom dilapisi oleh peritoneum bersilia. Nah, ini yang bersilia ini sudah sering sekali. Ada larva bersilia. Ini lapisan tubuh bersilia. Ya, kita ingat kalau silia ini adalah kelas Ciliata Paramecium caudatum. Umumnya selom luas. Jadi rongga tubuhnya rongga tubuh yang sesungguhnya dan berisi amubosit bebas. Pada paselar, paselom berfungsi sebagai sistem vaskular air dengan kaki-kaki ambulakral yang berfungsi untuk berjalan, menangkap mangsa, dan respirasi. Respirasi dengan menggunakan insang kecil atau papula. Kemudian beberapa spesies dengan kaki ambulakral sebagai alat respirasinya. Dan pada Holoturoidea, kelompok mentimun laut atau tripang, dengan batang-batang seperti pohon di sekitar kloaka. Sistem saraf berupa batang cincin yang bercabang-cabang ke arah radial. Jadi sistem sarafnya itu berupa batang cincin, ya, yang bercabang-cabang ke arah radial. Seks ada yang dioecious dan ada yang hermafrodit. Fertilisasi eksternal, reproduksi seksual ovipar, aseksual dengan regenerasi. Larva mikroskopis bersilia transparan, hidup bebas dan mengalami metamorfosis kompleks. Tubuh terdiri dari 3 lapisan triploblastik. Jadi dia memiliki 3 lapisan dinding tubuhnya, triploblastik. Ada 5 kelas. Ada Asteroidea, Opiroidea, Echinoidea, Holoturoidea, dan Crinoidea. Kelompok bintang laut, bintang ular, landak laut atau bulu babi, tripang atau mentimun laut, dan lili laut atau lilia laut. Contoh spesies kalau dari kelas Asteroidea itu adalah Asterina vulgaris dan Solaster sp. Kelompok Opiroidea ada Ophiura sarsi dan Astropithon arborescens. Kelompok Echinoidea, Echinocardium, Cordolatum, dan Diadema sexatil. Kelompok mentimun laut atau cucumbers, kelompok Cis cucumber, Holoturoidea, itu Holoturia edulis, mentimun laut atau tripang, dan Malvadia australis. Kelompok Crinoidea, Metacrinus interruptus. Nah, ini yang ada di sampul buku Taksonomi Invertebrata, Metacrinus interruptus, dan Antedon rosaceae. Berikutnya, dari 5 kelas tadi kita jelaskan lagi dari bahan yang berbahasa Inggris. Ini terima kasih yang anonimus yang sudah membuat bahan ini dan kita izin menggunakan. 5 main group of Echinoderm. Jadi ada 5 grup, ya. Echinodermata itu yang pertama si ursin. Ini kelompok dari landak laut. Ya. Landak laut ini dia. Nah, makanya seperti bulu-bulu landak, ya. Nah, ini dia. Si ursin atau disebut juga dengan bulu babi. Saya juga tidak tahu ini apa asal dasarnya itu disebut dengan bulu babi. Sementara kalau babi itu mamalia, dia tidak berbulu, dia berambut, ya. Kemudian live sand dollar yang masih hidup, ya. Sand dollar itu dolar pasir, ya. Jadi hewannya seperti lempengan uang dolar. Ya, kemudian ini yang sudah mati, dead sand
Large intestine plate that form a box around internal organ. Jadi memiliki lempengan internal, ya, large internal plate. Berikutnya lagi brittle star. Brittle star ini kelompok bintang rapuh. Kenapa disebut bintang rapuh? Bintang ular ini atau bintang ular karena kalau ada diserang, ya mereka akan melepaskan lengannya, ya, akan melepaskan lengannya. Nah, fungsinya di ekosistem kaitannya dengan makannya, feedingnya, mereka sebagai filter feeder, jadi penyaring. Ini luar biasa ini. Sang pencipta, ya, di ekosistem ada yang tugasnya menciptakan hewan yang di ekosistem tugasnya sebagai penyaring dan pemakan hewan-hewan yang sudah mati, bangkai, detritivores. Ya. Berikutnya lagi ada si kukumber, kelompok dari tripang atau mentimun laut. Nah, ini dia tubuhnya itu berkutil, ya, berbenjol-benjol atau ada benjolan-benjolan, tuberkula, warti itu kutil, bergerak, pikless seperti acar, jadi benjol-benjol seperti mentimun yang benjol, ya. Kemudian mereka ini kalau terganggu akan mengeluarkan isi perutnya ke bagian atas intestinum atau mengeluarkan isi perutnya jika terancam. Jadi akan mengeluarkan, memuntahkan, ya, threatened, ya, memuntahkan isi perutnya jika terancam. Jadi itu salah satu mekanisme untuk membela diri, ya. Kemudian ini bintang laut, dia karnivor, dia bisa melakukan regenerasi selama masih ada cincin sentral, ya. Jadi walaupun tangan lengannya itu putus, tapi selagi masih ada cincin sentral, dia bisa melakukan regenerasi. Ini kelompok lili laut dan kelompok bintang, bulu bintang, ya, Peter Star. Nah, ini dia. Nah, ini mereka ini di dasar-dasar laut, di kedalaman, di bagian dalam. Ini vascular system, water vascular system, sistem pembuluh air yang dimiliki oleh Echinodermata. Kebetulan ini sebagai contoh adalah pada bintang laut. A system of internal tube which aid in respiration, circulation, and movement. Jadi fungsinya banyak untuk pernapasan, sirkulasi, peredaran, dan pergerakan. Nah, bagian-bagiannya ini sudah kajian anatomi, ya. Tapi sedikit kita perlu mengetahuinya. Ini mulut ada di bagian bawah, ya. Di bagian ventral, kemudian ada esofagus, ada pylorus, ada rektum, dan seterusnya sampai ke anus. Kemudian ada ring kanal, ada cincin-cincin ring, ya. Ada radial kanal, ada ampula, ya. Ada gonad, ya. Kemudian ada gonofor untuk mengeluarkan gonad, pori, gonad, gonofor. Berikutnya ada dari landak laut yang berduri-duri tadi. Ini bagian tubuhnya, bagian mulut, ada teeth, ada gigi di bagian bawah, ada gonad, ada ring kanal,
ya, sebagai pusat sarafnya itu saluran. Kemudian ada gonad dan seterusnya, ada esofagus. Ini bagian dari mentimun laut. Ada bagian tentakel, ada madreporate. Ini seperti saringan yang ada silia. Kemudian ada usus, ada anus, gonad, ada bagian perut atau lambungnya, stomach. Ya. Baik. Nah, dari gambaran yang sudah dijelaskan tadi, atau Anda tergambar maksud saya, bahwasanya Echinodermata itu ada 5 kelas. Ya. Nah, apa perbedaannya Arthropoda dengan Echinodermata? Ini perbedaan pilum Arthropoda dan Echinodermata. Yang pertama adalah segmen. Arthropoda bersegmen, Echinodermata tidak. Tentu kita buat dalam tabel perbedaan, tapi ini supaya lebih simpel kita jelaskan secara lisan. Sistem ambulakral itu tentu dimiliki oleh Echinodermata, Arthropoda tidak. Kemudian bahan penyusun eksoskeleton, kalau Arthropoda itu dari bahan kitin. Kulit udang itu, kalau Anda sering makan udang, itu dari bahan kitin. Ya. Oke. Kemudian kalau Echinodermata itu dari eksoskeletnya dari CaCO3. Simetri tubuh, perbedaannya Arthropoda bilateral simetri atau simetri bilateral. Sedangkan Echinodermata simetri tubuhnya itu bilateral simetri pada saat larva dan pada dewasa radial simetri. Habitat Arthropoda ditemukan di mana-mana. Ya, di terestrial, ya, di perairan, ya. Sedangkan Echinodermata hanya organisme akuatik di laut. Kemudian kepala, Arthropoda memiliki kepala. Tubuh terbagi menjadi head, thorax, abdomen, kepala, dada, dan perut. Bahkan ada yang head and cephalothorax, ya, disebutnya kelompok dari arachnida. Kalau Echinodermata tanpa ada kepala. Jadi itu yang bisa saya jelaskan dari penjelasan mengenai Echinodermata. Banyak hal lagi yang perlu dikaji, tapi karena keterbatasan waktu kita cukupkan sampai di sini. Mohon maaf kalau ada hal yang tidak berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.